Habib salam alaika salawatullah alaika. Buya meminta maaf, ya, mungkin nanti sekitar setengah atau 1 jam lagi lah beliau akan masuk karena ada tamu yang sangat penting banget. Sebelumnya minta maaf Bapak Giri dan semua para hadirin di sini. Dan saya sebagai ya, pengganti lah sementara waktu ya untuk mengisi yang ada. Nah, di sini juga saya bukan sebagai seorang guru atau apa, ya, tapi sama juga saya masih belajar seperti para hadirin di sini. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama menimba ilmu. Karena menimba ilmu itu dari mulai buayan sampai kita ke liang lahat, tidak akan pernah berhenti. Nah, jadi yang Mohon maaf berhenti satu hal, boleh nggak kita baca doanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang apa membuka boleh ini saya sudah persiapkan ini biar Oke, siap. satu aja yang baca ya. Oke, siap. Oke, saya baca ya. Ini udah saya tampilkan, kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Oke, saya baca Pak Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita akan pelajari nanti menjadi berkah dan kita bisa mengamalkannya. Ya, karena ilmu itu dalam Islam adalah untuk menambah keimanan dan untuk menambah pengamalannya. Itu dimensi ilmu dalam versi Islam. Langsung saja kita mulai ke dalam kajian kita, yaitu kitab Manhajus Sawi, ya, kitab karangan Habib Zain bin Sumit. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab yang menjelaskan fil hathi ala su'alil ulama, ya, anjuran bagi seseorang untuk bertanya kepada para ulama, ya, dalam apa? Dalam masalah agama, terutama dalam masalah sesuatu yang halal, yang haram, begitu juga yang fardu, yang wajib kita lakukan dalam sehari-hari. Ulama yang seperti apa? Al-amilin, yang mengamalkan ilmu-ilmunya. Jadi nggak setiap ulama itu mengamalkan ilmunya, ya, tapi hanya sebagian mereka yang bisa dan mampu mengamalkan ilmunya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wal istizadah minal ilmi, begitu juga anjuran untuk selalu menambah ilmu, ya, menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah hubungan yang baik, alat dawam secara terus-menerus. Jadi jangan sampai hari-hari kita atau waktu kita itu terlewat dari yang namanya menambah ilmu atau menambah wawasan dan menambah kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qala al-muallif rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ya qala Allah tabaraka wa ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya untuk bertanya kepada ulama dan menambah ilmu. Untuk apa gunanya? Di situ dikatakan liyundiru qaumahum, untuk memperingatkan atau memberikan wanti-wanti qaumahum kepada golongan-golongannya. Ya, seperti orang dari Pulau Jawa atau dari Pulau Sumatera, ketika dia nanti belajar ke luar negeri atau ke tempat yang lain, dia akan pulang kembali ke tanah kelahirannya. Ya, dia akan menyebarkan ilmu-ilmu yang dia dapat. Waliyundiru qaumahum, itu untuk memperingatkan kaum-kaumnya, untuk memperingatkan orang yang ada di sekitarnya, idza raja'u ilaihim, ketika dia pulang atau kembali ke mereka. Karena memang kita belajar itu untuk siapa? Ya bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk orang-orang lain, untuk disampaikan. Ya, guru kita selalu berkata bahwasanya kita orang yang belajar mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu kita dan kita sampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Karena sesungguhnya Rasulullah itu sangat-sangat menunggu umatnya yang selamat. Jadi Rasulullah sangat sedih sekali kalau ada umatnya yang dimana kalau dia meninggal dalam keadaan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sangat sedih. Artinya apa? Ya karena belum sampai kepada dia sebuah hidayah, belum sampai kepada dia ajaran-ajaran Islam. Fahadhil ayah al-karimah jam'at bainal hathi ala ta'allum wa ta'lim. Jadi ayat yang tadi kita baca, ayat yang mulia tersebut telah mengumpulkan yang namanya al-hathu, anjuran. Anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat muslim ala ta'allum wa ta'lim, untuk yang namanya ta'allum, belajar, wa ta'lim, dan mengajarkan ilmu yang sudah kita dapat. Wal amri bit tafaqquh fid din. Begitu juga ayat tersebut ada sebuah isi yang sifatnya perintah. Perintah untuk apa? Tafaqquh. Apa itu tafaqquh? Memahami. Memahami apa? Memahami fid din, memahami agama Islam. Yang fardu, yang sunnah, yang wajib, ya, yang makruh, yang haram, dan yang lainnya. Wa da'wah ila sabilillah. Begitu juga dalam ayat ini ada ajakan bagi siapa? Bagi mereka untuk mengajak saudara-saudaranya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala serta jalan yang lurus. Apa itu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa jalan orang-orang diberikan nikmat? Yaitu para nabi, para syuhada, dan para ulama. Ghairil maghdubi alaihim, itu sering kita baca, yaitu jalan yang bukan diridhoi, jalan yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para orang-orang soleh. Begitu juga dalam ayat lain di sini dikatakan, qala Allahu jalla dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung menyebutkan fil hathi ala su'alil ulama, ya, dalam hasun, perintah atau anjuran untuk bertanya kepada para ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya. Atau secara umum kita harus bertanya kepada pakarnya. Ketika kita menginginkan ya tentang ekonomi, maka kita harus bertanya kepada pakar ekonomi. Misalkan kita ingin berbisnis, ya kita pun harus bertanya kepada orang yang pakar dalam bisnis. Jadi dalam bidangnya masing-masing. Di situ disebutkan ya fima askala alail insan. Jadi apapun sebuah problem yang sedang kita hadapi, maka Allah menganjurkan untuk bertanya kepada orang yang mumpuni dalam bidangnya, khususnya dalam agama. Ya, kalau dalam umum saja kita harus menanyakan kepada ahlinya, apalagi dalam bidang agama. Kita harus menanyakan pada orang-orang yang benar ahlinya, begitu juga dia mempunyai sifat amilin, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Sini Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah kepada ahla dzikri. Siapa itu ahla dzikri? Ahla dzikri di sini adalah para ulama yang mumpuni, para ulama yang mempunyai kapasitas ilmu yang tidak diragukan lagi. Dalam apa? In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui sesuatu. Jadi dulu di Mekah pernah ada seorang guru besar. Ditanya oleh para haji yang pendatang ya, dari jauh tempatnya. Nah, seorang itu bertanya kepada guru besar ini, kepada syekh ini, wahai syekh, apakah dalam Al-Quran itu ada cara bikin roti? Ya, malum ya, orang kampung, orang pedalaman. Dia bertanya kepada syekh itu, oh, ada, Al-Quran itu kitab yang sangat lengkap. Ya, sebuah petunjuk yang sangat lengkap. Apapun yang kita inginkan ada. Lalu apa? Ayat yang menunjukkan bahwasanya kita harus apa? Kita bisa bikin roti. Maka syekhnya menjawab, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli kalau engkau tidak bisa. Yang kau pengen bikin roti, tanyakan resepnya kepada yang ahli. Ya, jadi ayat Al-Quran itu sifatnya global dan bisa mencangkup semuanya. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Diturunkan zaman Nabi Muhammad, tapi relevansinya dan juga keagungannya masih tetap dari dulu sampai sekarang. Ya, bahkan qala Syekh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata di sini, as-su'alu miftahun. Soal itu, pertanyaan itu merupakan kunci. Ya, jadi ketika kita
ingin membuka suatu pintu, pasti kita memerlukan yang namanya kunci. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan ilmu, maka salah satu kuncinya adalah yang bernama soal, yaitu soal atau berupa pertanyaan. Jadi soal merupakan kunci yutawassalu biha ila ma fis sudur, yang bisa menyampaikan seseorang ila ma fis sudur, kepada atau ke dalam hatinya. Dari mana? Dari makna-makna ilmu yang terkandung di dalam sebuah pelajaran atau sebuah materi. Contohnya materi yang kita pelajari ini tentang tasawuf, tentang akhlak, ya, tentang adab kurang lebih. Maka ketika kita ingin mengetahui isi dari kandungan ya teks yang ada, maka kita pun harus bertanya kepada orang yang ahlinya, kepada orang yang pakarnya, kepada orang yang mengerti. Karena orang yang tidak belajar dengan guru itu salahnya lebih banyak. Ya, man kana kitabuhu syaikhuhu fa khata'uhu aktsar. Barang siapa yang berguru hanya kepada buku. Jadi dia cuma baca-baca tapi tidak ada mentornya. Tidak ada guru yang mengarahkan, maka salahnya itu lebih banyak daripada benarnya. Kenapa ya? Karena namanya buku, mungkin si penulisnya itu benar mengajukan atau mengutarakan pendapatnya, tapi ketika dicetak mungkin ada kesalahan. Mungkin ketika nanti dicetak fotokopi lagi ada sesuatu yang hilang dari teksnya dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempunyai yang namanya guru, atau kita sebut kalau di Hadramut disebut dengan ngaji talaki. Ya, seperti ini yang kita jalankan, talaki. Ya, ma'ani al-ulum asrarul ghuyub. Jadi untuk mengetahui isi kandungan dari ilmu, ya, fakama annahu la yusalu ila ma fil buyut minal amti'ah wan nafais illa bil mafatih. Sama halnya seperti seseorang kalau dia ingin mengambil barang di dalam rumahnya, ketika dia menyimpan uang di dalam lemari yang dikunci, maka untuk mengambil uang tersebut dia membutuhkan kuncinya, ya, dia membutuhkan sandinya. Nah, adapun dalam ilmu, kata sandinya ini apa? Yaitu dengan soal, dengan yang namanya pertanyaan. Pada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya, karena nggak semua pertanyaan itu harus dijawab dan nggak semua hal itu harus dipertanyakan. Dalam Al-Quran dikatakan, La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Janganlah sekali-kali kalian bertanya sesuatu yang membuat diri kalian itu menjadi rendah. Ya, seperti Bani Israel dulu. Bani Israel ketika disuruh Nabi Musa untuk memotong sapi. Bani Israel nggak cukup sampai situ. Sapinya yang kayak gimana? Sapinya warna apa? Umurnya berapa? Akhirnya dia pun ribet sendiri. Nah, jadi itu kan adalah persoalan atau pertanyaan yang sangat tidak diperlukan. Jadi ada sesuatu memang pertanyaan yang diperlukan, ada pertanyaan yang tidak diperlukan. Lalu selanjutnya, ya kadzalika la yusalu ila ma indal ulama al-arifin minal ulum wal ma'arif illa bil asilah. Begitu juga ketika kita menginginkan sebuah ilmu dari para ulama, maka kita tidak bisa menggalinya kecuali dengan apa? Kecuali dengan yang namanya bertanya. Ulama itu mempunyai ilmu yang sangat banyak. Jadi nggak mungkin kita itu hanya berdiam saja menunggu penjelasan dia. Tapi ketika kita ingin yang lebih, maka kuncinya adalah bertanya. Atau sebuah peribahasa yang sering kita dengar, malu bertanya, sesat di jalan. Tapi kalau banyak nanya juga kadang malu-maluin, bukan gitu Pak Giri? Malu bertanya sesat di jalan, banyak nanya malu-maluin ya. Iya, mesti seimbang aja dia. Iya. Ya. Jadi intinya dari ibarah ini, dari teks ini kita memahami bahwasanya ketika kita ingin memahami sesuatu yang lebih, ketika kita ingin mendapatkan yang lebih dalam ilmu, maka kita harus bertanya. Kita harus bertanya sesuai dengan kapasitas dan kualitas, atau pada sesuatu hal yang belum kita paham, yang masih rancuh di dalamnya. Ya, thumma dzakara anil Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian diceritakan yang bawahnya. Anil Imam Sufyan Ats-Tsauri, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ulama yang sangat besar. Ya, beliau ini pakar hadis, pakar fikih, ya, pakar ilmu bahasa dan lain sebagainya. Nah, beliau ini
salah satu guru besar juga ketika di zamannya di salah satu universitas di zaman itu ya, di daerah beliau. Ya, kana rahimahullah annahu kana yubadir birrahil min kulli baldatin dakhalaha wa lam yas'alhu ahadun. Jadi beliau ini dulu apa? Dulu beliau ini cepat sekali meninggalkan sebuah negara atau sebuah tempat. Jadi beliau ini hobi banget berjalan dari satu tempat ke tempat lain atau traveling, bahasa kita sekarang traveling dari satu tempat ke tempat lain. Tapi beliau nggak suka kalau misalkan beliau ada di suatu tempat, di situ penduduknya nggak ada yang menanyakan sesuatu perihal agama. Makanya beliau di sini langsung meninggalkan sebuah tempat atau sebuah negara kalau penduduknya nggak menanyakan sesuatu. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini imam besar, ya, maka ini sebuah kesempatan. Menurut beliau, ini adalah kesempatan bagi kalian untuk bertanya kepada aku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka kalau tidak ada penduduk yang bertanya kepada beliau, maka beliau langsung apa? Langsung meninggalkan kota tersebut. Artinya apa? Artinya kota tersebut telah mati keilmuannya. Jadi di situ tidak ada orang-orang yang memperhatikan tentang ilmu. Tidak ada orang-orang yang memperhatikan tentang pendidikan. Maka daripada membuang-buang waktu, lebih baik beliau pun meninggalkan. Wa yaqulu hadza baladun yamutu fihil ilm. Beliau mengatakan ini adalah tempat atau negara yang sudah mati ilmu di dalamnya. Daripada beliau habisin waktu pada sesuatu yang bermanfaat, maka lebih baik beliau meninggalkan tempat tersebut. Saking apa? Saking pentingnya pertanyaan dalam masalah ilmu. Ya, wa kana Syabli rahimahullah idza jalasa fi halqatihi wa lam yas'aluhu ahadun yatlu qawlahu ta'ala. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Nah, Imam Asyibli, siapa itu Imam Syibli? Nah, beliau ini merupakan salah satu syekh atau guru besar ya, dalam masalah sufi. Ya, beliau ini orang Baghdad yaitu di Irak. Baghdad ini salah satu kota peradaban Islam yang sangat besar ketika itu. Di Baghdad dulu ada yang namanya sebuah perpustakaan besar Baitul Hikmah, ya, rumah hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan. Karena orang yang diberikan ilmu pasti dia orangnya bijaksana. Karena apa? Karena sesuatu itu kalau terjadi pada dia pasti dia akan pertimbangkan dan dia ambil mana yang lebih bermanfaat dan mana yang mudaratnya itu lebih kecil atau lebih sedikit. Ya, Imam Asyibli, ya, beliau ini orang Baghdad, salah satu ulama besar, ya, bahkan dikatakan di sini beliau adalah salah satu orang yang menemani Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid ini imam besar juga dalam ilmu tasawuf, dalam akhlak. Beliau salah satu kerabat atau teman dekat Imam Junaid. Nah, idza jalasa fi halqatihi, jadi ketika beliau duduk di kelompoknya, halaqah. Halaqah itu ya ada guru di depan lalu muridnya melingkari. Nah, itu namanya halaqah. Walam yas'alu ahadun, dan kalau misalkan tidak ada yang bertanya, yatlu qaulahu ta'ala, beliau membacakan ayat. Ya, membacakan ayat yang berupa ancaman. Itu ayatnya wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Jadi suatu saat mereka itu tidak akan bisa berkata dengan apa-apa yang telah mereka zalimi. Fahum la yantiqun, dan mereka tidak bisa berbicara. Artinya akan datang suatu hari di mana ketika mereka ingin bertanya, mereka tidak bisa bertanya karena sudah ditutup mulutnya, karena sudah Allah tutup mulutnya, hatinya dan lain sebagainya. Artinya ya di sini kalau memang kita ingin ya, menanyakan atau ingin lebih, seperti yang tadi saya bilang, ingin sesuatu yang lebih, wawasan yang lebih, maka kita harus menggalinya dengan pertanyaan. Wanin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al ilmu khazainan mafatihuha as-su'al. Ilmu merupakan khazain. Apa itu khazain? Barang simpanan. Mafatihuha as-su'al, yang dimana miftah atau kuncinya adalah as-su'al, yaitu pertanyaan. Ala fas'alu, maka bertanyalah kalian, fa innahu yu'jaru fihi arba'atun, karena dalam pertanyaan itu ada 4 orang yang mendapatkan pahala. Nah, jadi kita bertanya aja, di situ kita bisa memberikan faidah kepada 4 orang. Siapa aja? Yang pertama as-sa'il, orang yang bertanya. Orang yang bertanya sudah jelas pasti mendapatkan ilmu dan pahala.
Yang kedua al-alim, yaitu orang yang berilmu, gurunya tadi. Pasti kalau misalkan pertanyaan itu tidak diketahui, dia akan mutolaah lagi, dia akan belajar lagi sehingga mendapatkan lebih. Yang ketiga wal mustami, dan orang yang mendengarkan. Walaupun dia tidak mengerti, tapi minimal dia telah mendapatkan pahala belajar. Wal muhibbu lahum, dan orang yang mencintai mereka. Ya, jadi orang yang mencintai aja mendapatkan pahalanya, apalagi orang yang mengamalkannya. Wa warada marfu'an, dan ada hadis yang marfu di sini diriwayatkan husnus su'al nisful ilmi. Jadi pertanyaan yang bagus atau pertanyaan yang tepat itu nisful ilmi adalah setengahnya dari ilmu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka pertanyaan yang baiklah yang sangat bagus. Karena pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang baik, yang tertata, itu setengah dari ilmu. Berarti setengahnya lagi adalah jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena guru kita sudah datang, Habib Ali, maka harus diteruskan oleh beliau. Habib Ali udah masuk ya di Zoom? Oh iya ya. Iya. Teruskan Ustaz, teruskan. Lanjut, Habib. Teruskan Ustaz. Lanjut Ustaz. Anak Asma. Fadhal. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Ya, karena ini perintah dari beliau, kita lanjutkan sedikit. Maka fa'ulima mimma mara annahu yata'ayyan ala kulli man lam ya'lam an yas'ala ahla dzikri. Maka dari ayat tadi, dari hadis, dan begitu juga dari kisah-kisah para ulama, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ya, bahwasanya apa? Yata'ayyan ala kulli man lam ya'lam, jadi wajib bagi orang yang belum mengetahui. Bagi orang yang tidak mengetahui atau ingin mengetahui sesuatu, an yas'ala ahla dzikri, hendaknya dia bertanya kepada seorang ulama. Hendaknya dia bertanya kepada seorang yang pakar, yang ahli dalam bidangnya. Ya, di sini ahlu dzikri dikatakan wahumul ulama. Jadi yang dimaksud dengan ahlu dzikri adalah di sini al ulama al amilun, para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Karena Imam Ghazali mensyaratkan ya, ulama itu orang yang bisa disebut ulama ketika dia mengamalkan ilmunya. Karena puncak dari ilmu adalah pengamalan. An-nasihun, yang dimana mereka menasehati umatnya, murid-muridnya, dan orang sekitarnya lillahi, karena Allah Ta'ala. Ya, dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali rasulihi, dan juga untuk mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan pertolongan dari Rasul SAW, wali amatil mu'minin, dan untuk semua orang-orang mukmin. Ya, jadi ketika dia menasihati, tujuannya adalah baik. Waliyahdhar min an yas'al an dinihi man laysa bihadzal wasfi. Maka Habib Zain di sini memperingatkan, waliyahdhar, maka berhati-hatilah. Maka berhati-hatilah dari apa? Dari bertanya. Jadi hendaknya kita jangan bertanya an dinihi, tentang agama kita. Kepada siapa? Man laysa bihadzal wasfi, kepada orang yang tidak memenuhi syarat. Ya, jadi ketika kita ingin bertanya pun kita harus lihat objeknya. Apakah dia cocok untuk diberikan pertanyaan tersebut atau enggak. Dilihat dari mana? Dari sifat yang ada pada dirinya. Apakah dia seorang ulama? Misalkan ketika dia seorang ulama, maka kita lihat apakah dia mengamalkan ilmunya. Apakah dia melakukan itu semua karena Allah atau tidak. Apakah dia murabbi, seorang yang pendidik, yang benar-benar apakah dia mempunyai sifat wara, sifat ikhlas, takut kepada Allah, dan lain sebagainya. Jadi kita pun harus melihat kepada orang yang cocok. Karena ketika kita memberikan ilmu kepada orang yang tidak cocok, itu sama saja kita menggantungkan sebuah perhiasan di leher seekor babi. Jadi ketika kita mengalungkan berlian ke seekor babi, itu tidak pantas. Sama halnya ketika kita menanyakan sesuatu kepada orang yang tidak mempunyai sifat tersebut, yaitu sifat ulama, ilmu, dan sifat orang yang mengamalkan ilmunya. Terutama tentang agama. Mimman yatlub bi'ilmihi ad-dunya, yaitu terutama dari orang-orang atau para ulama yang mencari dengan ilmunya
ad-dunya wa yattakhidhuhu masidatan wa syabakatan li jam'i hutamiha. Intinya, janganlah pernah kita bertanya kepada seseorang yang tidak mempunyai sifat keilmuan, tidak mempunyai ilmu yang mumpuni, dan juga tidak mengamalkan ilmunya, tidak mempunyai sifat wara', menghindarkan diri dari syubhat, dan tidak mempunyai sifat ikhlas. Fahdar minhu wa firaraka minal asad. Kata beliau, hati-hatilah dari orang yang seperti itu. Karena kalau kita bertanya kepada orang yang salah, maka kita pun akan mendapatkan jawaban yang salah. Atau jawaban itu benar tapi bertujuan untuk menyesatkan kita. Maka larilah dari orang tersebut seperti kita berlari dari singa. Artinya hati-hati, karena dia bisa mencelakakan agama kita. Karena kalau orang agamanya sudah celaka, maka hidup di dunia dan akhirat itu pun akan segera celaka. Ya, fa inna dararahu 'alaika aktsaru min af'ihi laka. Karena bahayanya orang seperti ini, yaitu ulama yang tidak mempunyai syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, itu lebih banyak mudaratnya, lebih banyak bahayanya daripada memberikan manfaatnya. Li'anna man lam yu'man 'ala dini nafsihi fa kaifa yu'manu 'ala dini ghairihi. Kalau dia aja tidak bisa dipercaya pada agama dirinya sendiri. Artinya kalau dia sudah berkhianat pada dirinya sendiri, pada agamanya sendiri, maka dia pun akan mencelakakan atau berkhianat kepada agama orang lain. Maksudnya urusan agama orang lain. Fafham, maka fahamlah wa qad syaddada salaf as-salih fi qadiyati akhdhil ilmi mimman takammalat ahliyatuhu wa zaharat diyanatuhu. Jadi para ulama salaf telah mewanti-wanti. Intinya kalau kita ingin mengambil ilmu, ketika kita ingin menanyakan sebuah ilmu, tanyalah kepada ulama yang mumpuni. Karena ya, di dalam hadis dikatakan inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu yang kita ambil ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat dari siapa kalian mengambil agama itu. Artinya ketika kita ingin belajar, pilihlah guru yang mumpuni. Pilihlah guru yang berakhlak, yang mulia, yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal ya Habib. حبيب سلام عليك